Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam, Bu Indah. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ya. Bu Rini, nanti jam ketiga dan keempat, Bu Rini kan mau ini ya, ada jam pembelajaran di Ya. kelas 7I. kelas 7I. Oke. Sebelum saya observasi di kelas nanti, ini kita melakukan praobservasi terlebih dahulu. Ya. Di mana pada saat praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke dirinya. Ya, boleh. Iya. Untuk pertanyaan pertama di sini, saya akan menanyakan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nanti atau belum. Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan di kelas 7I nanti, Bu Indah, kebetulan kemarin kan menjelaskan tentang klasifikasi 5 kingdom. Jadi nanti lebih spesifik lagi kita akan mengamati protista pada kehidupan setetes air. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti adalah peserta didik mampu mengamati kehidupan protista dalam setetes air. Kemudian dari tujuan pembelajaran tersebut, nanti Bu Rini metode apa yang akan dilakukan oleh Bu Rini dalam pembelajaran itu? Karena ini mengamati dalam kehidupan dalam setetes air, maka metode yang saya ingin laksanakan bersama anak-anak nanti adalah dengan menggunakan metode kontekstual dan inquiry, Bu Indah, di mana anak bisa menemukan sendiri dari hasil pengamatannya sendiri protista yang ada dalam setetes air itu. Oh gitu. Dalam pembelajaran itu kan tentunya nanti akan praktek ya. Ya. Nah, untuk alat atau bahan apa saja yang nantinya harus guru persiapkan? Alat dan bahan yang akan saya persiapkan karena ini pengamatan dengan pengamatan mikroorganisme yang tidak kasat oleh mata, maka alat yang disiapkan adalah yang pertama mikroskop, kemudian ada gelas kacanya dan penutupnya, kemudian pipet untuk mengambil airnya, dan gelas kimia untuk tempat airnya. Ada spidol, papan tulis seperti biasa dalam pembelajaran seperti biasanya. Oke. Kemudian untuk pembelajaran tersebut, tahapan dalam pembelajaran tersebut bagaimana? Tahapan pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas 7 pada jam ketiga 4 nanti, Bu Indah, karena ini sudah nyata pengamatan dan inquiry, tapi saya akan mengulas kembali sedikit sebelumnya. Jadi yang pertama pendahuluan nanti saya awali dengan doa dan mengabsen seperti biasa ya, Bu Indah. Kemudian nanti saya bentuk kelompok, kemudian sebelum mereka bekerja sesuai dengan LKPD yang saya bagikan nanti, saya jelaskan kembali, saya ulas kembali sedikit materi tentang protista. Biar apa? Biar waktu dia melakukan pengamatan penemuan sendiri itu masih ingat apa itu protista, ciri-cirinya protista, seperti itu, Bu Indah. Biar untuk mengingat kembali seperti itu. Kemudian persiapan yang secara tertulis itu yang sudah dilakukan ini apa saja? Persiapan secara tertulis saya sudah menggunakan memakai modul ajar, kemudian saya juga membuat rubrik penilaian waktu pengamatan. Anak-anak pengamatan saya nilai kebersamaannya, kekompakannya, alat bahannya, kebersihannya, waktu melakukan praktikum ini. Kemudian juga saya menyiapkan lembar pertanyaan sumatifnya juga sudah saya siapkan. Gitu ya. Oke, sudah termasuk bahan ajarnya juga ya. Ya, Sambon. Sumatif. Oke. Kemudian ini kira-kira menurut Bu Rini, bagi siswa itu yang sulit itu apa dalam pembelajaran praktek nantinya ini? Menurut perkiraan saya, Bu Indah ya, karena ini pengamatan pertama mungkin menggunakan mikroskop yang mungkin masih kelas 7 jarang sudah memakai sih sekali dua kali, tapi bagi mereka hal-hal yang baru gitu ya. Kemudian pengamatannya juga
mengamati benda yang tidak terlihat kasat oleh mata, Ya. menurut saya itu akan mengalami kesulitan di situ. Hmm. Terus juga dia akan mungkin kesulitan dalam identifikasi makhluk hidup yang ditemukan dalam setetes air, kan harus mencocokkan dengan buku literatur. Ya. Ini termasuk apa? Termasuk planaria, termasuk protista yang mana? Itu mungkin akan kesulitan anak-anak. Karena dalam Mungkin kehidupan sehari-hari mereka tidak menemukan lihat. barang tersebut. Iya, adanya di literatur. Oke. Terus kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran ini? Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa yang pertama lebih paham apa itu protista ya. Jadi kalau di dunia awam itu kan menyebutnya semuanya itu bakteri, itu bakteri, itu jamur, bakteri itu hewan, itu bakteri itu ya hewan dan tumbuhan gitu aja ya makhluk. Tapi setelah pembelajaran ini siswa itu bisa memahami bahwa itu tuh bukan hewan. Bakteri itu bukan hewan, bakteri itu monera. Euglena itu bukan hewan, Euglena itu termasuk protista. Siswa lebih terdidik gitu loh, lebih kelihatan intelek bahwa itu termasuk protista, bukan hewan. Jadi protista itu bukan hewan, protista ya protista. Monera itu bukan hewan, monera ya monera, karena perbedaan cirinya sangat berbeda. Selain itu, setelah pembelajaran ini, siswa juga akan lebih terampil dalam menggunakan mikroskop. Karena kalau kemarin yang dari nggak bisa, kemarin sudah saya latih untuk mengoperasikan mikroskop, dan hari ini nanti mengamati pakai mikroskop juga. Saya kira, perkiraan saya nanti anak lebih lihai dalam menggunakan mikroskop. Jadi ada dua kelebihan. Karena ini yang ya, saya harapkan. Anak sudah megang dan mempraktekkan langsung saat itu. Terus untuk yang terakhir kali Bu Rini, apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran kali ini? Pada pembelajaran kali ini yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari guru, dari saya, karena pembelajaran ini secara berkelompok dan praktikum, pengamatan ya Bu Indah, namanya juga anak, pasti akan rame, pasti akan gaduh, itu kan pasti ya. Makanya saya itu kemungkinan hambatan yang akan saya alami waktu mengendalikan anak-anak. Makanya sebelumnya sudah saya buat kesepakatan kelas untuk melakukan disiplin, bagaimana cara masuk lab, bagaimana menggunakan alat, bagaimana cara berkelompok, bagaimana cara bekerja, harus sesuai dengan prosedur, begitu Bu Indah. Tapi nanti nggak tahu kenyataannya, nanti nggak tahu Bu Indah. Baik Bu Rini, terima kasih untuk pra-observasi ini. Mudah-mudahan nanti Bu Rini bisa menjalankan proses pembelajarannya dengan baik dan anak-anak bisa mengikuti dengan tertib, sehingga anak-anak apa yang dijadikan sebagai tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sudah sarapan semua hari ini? Sudah. Ya? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba Ica dipimpin berdoa dulu, disiapkan dan dipimpin berdoa dulu, Nak. Duduk siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Lolos ya. Marilah kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian kemarin sudah belajar tentang apa, Nak? Klasifikasi limbah hidup, ya. Sudah membahas tentang apa? Animalia, ya. Kelasnya animalia. Kemudian sudah membahas tentang kelasnya plante. Sudah membahas tentang monera. Sudah membahas tentang protista. Sudah membahas tentang fungi. Apa itu fungi kemarin? Apa fungi? Jamur, ya benar sekali jamur. Hari ini kita akan mengupas
protista sudah kita pelajari dunia protista, bahwa protista itu saya nggak pakai sweaternya. Kalau protista itu dia adalah berserta, kemudian dia sudah eukariotik atau punya membran inti. Kemudian kemarin juga dibahas bahwa kelasnya protista itu ada apa aja kemarin? Ayo, siapa warga? Ada yang bisa? Ada protista mirip? Ada protista mirip? Ada mirip hewan. Ya, ada protista mirip tumbuhan. Ada protista mirip Nah, hari ini kita akan mengamati kehidupan protista, baik itu protista mirip hewan, atau protista mirip tumbuhan, atau protista mirip jamur. Kita mengamati dalam setetes air. Di setetes air ini ada protista apa aja yang akan kamu amati di bawah mikroskop. Paham ya? Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, tujuan kita adalah apa? Mengamati apa? Mengamati kehidupan protista dalam setetes air. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita akan mengamati protista dalam setetes air. Alatnya sudah diambil tadi semuanya. Sebelumnya kita duduk berkelompok dulu ya. Duduk berkelompok dulu sesuai kelompoknya. Sudah punya mikroskop semua ya, sudah bawa mikroskop semua ya. Ambil ya. Pastikan ada mikroskop, kemudian ada pipet itu tidak diambil. Hari ini adalah apa tadi? Mengamati setetes air untuk mengamati kehidupan protista. Sekarang duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang ibu bagi kemarin. Ayo, kita mengamati setetes air. Sudah. LKP-nya di bawah ya nanti ya. Ini. Coba dibuka LKP-nya halaman 60 itu kehidupan setetes air. Halaman 29 nak. Ayo coba dibuka halaman 29 semuanya. LKPD yang ada di halaman 29. Udah ya. Wes. Perhatikan semuanya. Ada 6 kelompok sudah membawa alatnya semua. Ada mikroskop, ada apa ini? Air apa ini tadi yang ambil? Air selokan ya? Ya, ada selokan. Kemudian yang ini air apa? Air sumur. Ya, sesuai dengan permintaan ibu kemarin air sumur sudah bawa air dulu. Kamu ambil air apa tadi nak? Air di mana? Air minum. Air minum biasa ya, tapi yang tidak direbus ya. Tapi masih kotor. Itu tadi ambil air di mana? Di kali ya. Di kali, ini air kali. Tulis air kali. Sudah lengkap semua, berarti kalian sudah bisa memulai praktikumnya diamati setetes air. Dilakukan setiap kelompok secara bersama.
bimbing kalian ketua kelompok. Sudah bisa dimulai semuanya. Bisa dimulai semuanya. Pertama mencari pencahayaan dulu. Mikroskopnya diarahkan ke arah datangnya cahaya dulu. Ayo, cari difokuskan dulu. Difokuskan dulu sampai ketemu apa? Sampai ketemu lapang pandangnya dulu. Kita cari lapang pandangnya dulu. Diarahkan ke arah datangnya cahaya. Lapang pandang dari mikroskop diarahkan dulu. Ya. Ya. Ada yang menemukan? Firman? Kelompoknya siapa ini? Sudah? Ya, kelompoknya Richard. Ya, bagus sekali sudah menemukan lapang pandang. Kalau sudah menemukan lapang pandang seperti ini, seperti kelompoknya Richard, berarti langsung ditetesi air nak. Nah, ambil setetes air, kemudian amati di bawah mikroskop. Ada apa aja di dalam air kali itu ya? Kalau ini tadi kelompoknya air kali ya. Ini air apa? Iya. Sudah menemukan lapang pandangnya? Sudah. Dicek ini. Ya, sudah menemukan lapang pandangnya kelompoknya Sela. Sudah menemukan lapang pandangnya? Belum. Ayo diarahkan ke arah datangnya cahaya dulu. Sudah. Kok belum menemukan? Ayo diamati dulu. Sudah. Makrometer dan mikrometernya diputar-putar dulu. Kelompoknya sudah menemukan lapang pandang? Sudah? Saya dulu ini nggak bisa menemukan lapang pandang. Ya sudah. Kalau sudah, mulai mengamati setetes air di sini. Ya. Kalau nanti yang sudah menemukan makhluk hidup, kalian cocokkan dengan yang ada di buku ya, di buku literatur kamu, buku paket boleh. Itu protistanya itu apa aja, ciri-ciri protista itu apa, kemudian kamu cari yang ada di dalam mikroskop itu kira-kira kok ada jiwet, ini makhluk hidup apa ya, dicocokkan. Oh mungkin ini ayo, kalau sudah menemukan lapang pandang, coba diamati setetes airnya. Dicari, diputar makrometer dan mikrometernya. Ayo, makrometer dan mikrometernya. Sudah menemukan? Kalau sudah menemukan, ditunjukkan ke Bu Rini dulu ya. Jangan salah yang kamu lihat. Ya, ditunjukkan ke Bu Rini dulu. Kalau sudah menemukan makhluk hidup, ditunjukkan ke Bu Rini dulu. Kelompoknya Lisa sudah menemukan? Belum. Makrometer sama mikrometernya diputar secara halus, secara kasar. Naik turunkan sampai kok. Ayo coba diatasi. Sudah menemukan? Belum. Makrometer dan mikrometernya difokuskan. Ya. Sudah ada setetes air di sini ya. Diputar-putar sampai ketemu, sampai fokuskan. Dicocokkan dengan yang ada di buku, nah bukunya dibuka. Bukunya dibuka. Nah, ini dibuka. Kalau ada makhluk hidup yang bergerak-gerak, itu kamu amati ciri dari makhluk hidup apa yang ada di buku. Susah ya? Iya susah. Kita sudah menemukan. Ya, apa itu?
dilihat Bu ini Euglena tenang kok enggak? Apa ciri Euglena? Cirinya apa? Lihat di buku. Kalau Euglena berarti dia mempunyai apa? Satu ekor. Ya, satu ekor namanya bulu cambuk. Dilihat dulu. Menemukan apa nak? Menemukan apa? Dari percobaan menemukan planaria. Kelompok 2 menemukan apa yang sudah digambar? Hasil gambarnya mana? Yaitu menemukan apa kamu di kelompok protista apa? Itu bukan Apa namanya? Paramecium. Jadi kelompok 3 menemukan apa? Apa? Amuba. Terus kelompok 5 apa? Euglena. Kelompoknya ya. Menemukan apa tadi? Paramecium juga seperti kelompoknya Andre. Kemudian kelompoknya yang terakhir kelompok 6 menemukan makhluk hidup apa? Paramecium juga. Oke. Semua kelompok dari kelompok 1 perhatikan semua, ada ke sini semua, ada ke ibu ini semua, ada ke ibu semua. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, sudah menemukan macam-macam protista semua ya dalam kehidupan setetes air. Gambar yang sudah kamu buat itu nak, gambar yang sudah kamu buat itu nanti untuk tugas berikutnya kamu kumpulkan, bisa untuk pertemuan berikutnya untuk tugas di rumah bisa kamu kumpulkan dalam bentuk gambar yang bagus di kertas yang besar. Apa itu namanya? Ya, kertas apa namanya? Kertas gambar itu loh. A4 ya? A5 atau apa? A3 kelompok bisa digambar di kertas A3, bisa di kamu buat apa itu dengan gabus juga bisa ya, dengan gabus juga bisa, atau dibuat dengan media kanva yang bisa komputer seperti Rian nanti dibuat dalam bentuk gambar, distorkan dalam bentuk animasi aplikasi boleh, kanva atau yang lain boleh sesuai dengan kemampuan kalian. Nah itu akan dipresentasikan di minggu depan. Paham nak? Karena sudah menemukan semua, kita kemas-kemas untuk mikroskopnya, dikemasi semua. Ayo, airnya dibuang, ya nanti dibuang, kemudian nanti dikembalikan ke ruang laboratorium ini disembunyikan ya. Kemudian sudah menghadap ke sini semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak ada yang ditanyakan? Ada. Semua ya, bahwa protista itu apa? Ada bermacam-macam. Yang menemukan tadi ada protista mirip hewan, ada protista mirip tumbuh. Marilah pembelajaran ini karena tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan berdoa dulu sebelum diakhiri. Ayo, bijak beribu berdoa. Siap, gerak. Gerak, mulai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar di rumah ya. Sambut. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Indah. Iya. Bu Rini, untuk pasca observasi ini saya di sini ada Pak Khairul yang Ya. mendampingi saya untuk mengamati pasca observasi. Tadi setelah kita lakukan observasi, saya mengamati Bu Rini dan anak-anak begitu antusias sekali ya, terutama anak-anak yang baru pertama kali mempraktekkan penggunaan mikroskop itu. Oke. Di pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan nantinya yang akan saya ajukan ke Bu Rini ya, mengenai hasil observasi atau pengamatan saya pada saat Bu Rini mengajar tadi di kelas 7. Ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan,
Bagaimana pendapat Bu Rini setelah menyajikan pelajaran tadi? Eh, Setelah menyajikan pembelajaran yang saya sajikan di kelas 7I tadi Bu Indah ya, saya merasa lumayan puas, ya bisa dikatakan puas lah, karena masih kelas 7 tadi yang saya kira tidak bisa menemukan protista, ternyata dari 6 kelompok alhamdulillah bisa menemukan jenis-jenis protista semua dari ke-6 kelompok. Jadi saya di sini sebagai guru merasa puas lah. Oh gitu ya. Karena ada ini ya, anak-anak ternyata pada saat pertama kali mencoba dia sudah mulai bisa menggunakan. Oke. Kemudian apakah proses pembelajaran yang sudah Bu Rini laksanakan ini sudah sesuai dengan rencana atau tidak ini? Sudah sesuai Bu Indah. Langkah-langkah pembelajaran yang saya sajikan tadi insya Allah sudah sesuai dengan yang saya rencanakan pada modul ajar di sini ya. Kemudian dapatkah Bu Rini menceritakan hal-hal yang dirasakan Bu Rini memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Yang memuaskan itu apa saja? Oh iya. Kalau dari pembelajaran yang saya sajikan di kelas 7I tadi, yang paling memuaskan bagi saya, karena kemarin waktu latihan mikroskop itu kan banyak anak-anak yang enggak bisa ya. Bagaimana banyak yang bercelotehan tanya terus bagaimana untuk memfokuskan mikroskop, mencari lapang pandangnya. Tadi saya puas sekali Bu Indah. Tanpa saya dampingi itu anak-anak sudah alhamdulillah bisa menemukan lapang pandang semua. Dan hebatnya yang saya kira, paling nanti ada beberapa anak yang tidak bisa menemukan dalam setetes air itu ada 1-2 kelompok lah yang nggak bisa, nanti bisa bergabung dengan kelompok yang lain. Tapi ini tadi alhamdulillah kok anak kelas 7I sangat antusias Pak, sangat antusias dan bisa menemukan semuanya dalam pembelajaran tadi. Berarti anak-anak dalam mempraktekkan penggunaan mikroskop sudah ini benar, sudah mulai mandiri sudah semua benar, ya, tanpa ada misalkan bimbingan atau bertanya lagi kepada Bu Rini gitu nggih. Selain itu ada lagi mungkin? Kemudian waktu menggambarkan dari mengamati di dalam mikroskop dengan yang digambar anak-anak itu juga cocok Bu Indah. Cocok sekali bagian-bagian. Misalnya gambar yang ditemukan itu euglena. Ternyata yang digambarkan ya sesuai dengan gambar euglena. Itu kan menandakan kalau anak-anak itu benar dan paham apa yang dilihat dengan apa yang ada di literatur. Kemudian bagaimana perkiraan Bu Rini mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah Bu Rini tentukan? Kalau dari ketercapaian tujuan pembelajaran tadi kan tujuan pembelajaran yang saya sajikan tadi kan untuk siswa atau peserta didik dapat mengamati kehidupan protista dalam setetes air ya. Kalau dari tujuan pembelajaran itu ya saya kira ya 90% sudah tercapai karena semua anak, hampir semua anak sudah melihat walaupun yang menemukan salah satu kelompok ya beberapa anak, tapi kan maksimal anak-anak itu minimal sudah melihat yang ditemukan begitu. Itu Bu Indah. 90% berarti sudah bisa dikatakan berhasil ya. Berhasil ya. Kemudian yang menjadi kesulitan siswa apa? Yang menjadi kesulitan siswa. Kalau menjadi kesulitan siswa saya rasa tadi waktu mencocokkan itu Bu, ya antara yang dilihat kan enggak tahu ya anak-anak itu makhluk hidup apa itu. Yang dilihat dengan yang di literatur dicocokkan ini termasuk euglena Bu, cambuknya kok cuma satu, ada serut-serutnya kok ada banyak, itu termasuk paramecium atau euglena atau amuba yang nggak punya bulu cambuk. Itu saya rasa anak-anak agak kesulitan dalam menentukan itu tadi. Mencocokkan apa yang dilihat di mikroskop dengan apa yang ada di literatur gitu. Berarti menentukan jenisnya, menentukan nama protistanya, nama makhluk hidupnya. Kemudian yang menjadi kesulitan Bu Rini? Nah, kalau saya kesulitannya seperti yang Bu Indah lihat tadi ya, namanya juga anak kelas 7 Bu ya, yang masih seperti anak-anak dalam waktu mengelompokkan kelompok aja itu sudah rame begitu ya.
susah gitu loh, mengkondisikan kelasnya agak susah karena maklum ya butuh komitmen kelas, apa itu kesepakatan kelas, karena masih anak kelas 7 yang masih seperti anak SD begitu ya. Itu yang menjadi hambatan saya, tapi bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan. Dari kesulitan yang dihadapi Bu Rini, untuk selanjutnya apa yang bisa Bu Rini lakukan supaya kondisi kelas lebih tenang? Jadi itu tadi, karena anak-anak masih kelas 7, biasanya saya kalau anak-anak biar lebih tenang, itu ada kesepakatan kelas dulu sebelumnya. Untuk pertemuan sebelumnya saya buat kesepakatan kelas. Besok kita melakukan praktikum ya. Kalau melakukan praktikum itu membawa alat-alat seperti ini. Kamu harus masuknya ke lab harus bagaimana, disiplin waktunya bagaimana, penggunaan alatnya bagaimana, harus hati-hati. Itu biasanya saya sampaikan sebelumnya, pertemuan sebelumnya Bu Indah. Kesepakatan dengan anak-anak di kelas. Terus adakah alternatif lain untuk mengatasi kesulitan seandainya ini ya pada saat praktek ini? Kira-kira ada enggak alternatif lainnya? Alternatif lain? Iya, untuk menghadapi kesulitan ini loh pada saat prakteknya itu. Biasanya langsung saya tegur aja Bu Indah, langsung saya tegur aja secara langsung, nggak boleh gitu ya. Kalau sudah nggak bisa dikendalikan, sudah dibuat kesepakatan kelas tapi masih melanggar, ya saya tegur langsung anaknya. Tegur langsung. Kemudian kalau tadi Bu Rini kan sudah mengatakan puas ya, sudah mengatakan puas. Tapi adakah di sisi lain yang Bu Rini merasa tidak puas pada saat pembelajaran tadi? Tidak ada. Tidak ada puas. ya, berarti secara sangat keseluruhan puas sekali ya. Yang selanjutnya Bu Rini ya, kalau tadi pembelajaran Bu Rini itu kan menggunakan alat praktek. Ini kan bagi sekolah kita yang memiliki alat praktek tersebut. Kalau menurut Bu Rini, seandainya Bu Rini itu pindah ke sekolah lain dan Bu Rini masuk pada materi seperti ini, kalau sekolah itu tidak memiliki alat praktek, kira-kira apa yang bisa Bu Rini lakukan untuk pemahaman anak di dalam menentukan materi ini? Lah itu misalnya kalau sekolah yang lebih primitif ya Bu Indah ya, itu yang agak susah karena ini kan mengamati benda yang kasat mata, tidak dilihat, yang tidak bisa dilihat langsung. Kalau saya mengalami seperti itu ya nanti saya menggunakan metodenya berbeda Bu Indah. Kalau yang punya mikroskop, anak bisa menemukan sendiri pakai inquiry. Itu mungkin daya ingat anak lebih banyak lah. Kalau yang di sekolah yang nggak punya mikroskop ya saya akan memakai metode DI, direct instruction, pembelajaran langsung, di mana ini loh saya tunjukkan gambar yang namanya protista. Ada protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, protista mirip jamur. Langsung saya tunjukkan gambarnya seperti itu. Gitu. Berarti menggunakan media gambar. Media gambar. Ya. Baik Bu Rini, terima kasih atas waktunya dalam wawancara pasca observasi ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya Bu Rini bisa menjadi lebih sukses dan lebih baik lagi di dalam pembelajaran. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.